Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, insya Allah kita detailkan kembali pembelajaran kita di bab yang keenam berkaitan dengan hukum idgham yang dilihat dari sisi kesempurnaan. Di pertemuan lalu kita sudah detailkan yakni di idgham kamilnya, yakni yang sempurna meleburnya hilang total huruf yang pertamanya. Nah, kalau yang sekarang kita akan bahas idghamun naqis. Sesuai dengan namanya naqis, naqis itu kurang. Ya, artinya peleburannya tidak sempurna. Yang dimana huruf pertama itu sifatnya, sebagian sifatnya itu masih tersisa atau terdengar. Nah, ada yang dibaca dengan gunah dan ada yang tidak. Intinya idgham itu tidak selalu harus mesti panjang. Tetapi ada idgham yang panjang, ada idgham yang tidak panjang. Kalau yang panjang itu ya memang yang ada kadar gunahnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam idgham naqis? Nah, yang pertama adalah idgham bigunah yang khusus pada huruf waw dan ya. Ini nanti nun sukun atau tanwin bertemu huruf waw atau iya. Nah, maka itu nakis. Jadi sebagian sifat dari nun itu masih ada. Contoh, nun sukun ketemu ya. La yadurrukum. Nah, ini nggak kamil, tapi nakis. Jadi sebagian sifat nun itu ada ke iya. Ya, ini sifat gunah kan, terbawa gunahnya ke iya. Makhraj al-khaisumnya terbawa ke iya. La yadurrukum. Nah, kalau kamil nanti salah. Kalau kamil jadi gak ada guna. Nah, itu salah. Nah, itulah nakis. Atau yang ketika nun ketemu waw, itu juga nakis. Jadi ada sebagian sifat dari nun masuk ke waw, yakni gunahnya. Lalu kedua hukum iqlab. Nah, iqlab juga termasuk nakis. Ya. Ketika nun sukun ketemu ba, maka sebagian nun sifatnya gunanya itu masuk ke ba. Min ba'di mitsaqih. Lalu berikutnya ikhfa hakiki. Nah, semua ikhfa hakiki baik yang abad, ausat, aqrab itu masuk pada naqis, ya. Termasuk pada naqis. Jadi sebagian sifat dari nun yang gunanya masuk kepada huruf-huruf ikhfa. Contoh ketika nun sukun ketemu zo, falyanzuril insan. Nah, ini sifat nun gunanya itu masuk ke zo, dan yang kedua nun sukun ini juga masuk ke huruf sin. Jadi ada tidak sempurna, jadi nakis gunanya. Nah, lalu ikhfa syafawi ini termasuk pada idgham nakis, ya, ketika mim sukun ketemu ba. Fa idzahum bisahirah. Lalu yang terakhir, idgham mutajanisain yang khusus pada huruf to sukun ketemu ta. Basatta ilayya yadak. Nah, kayak gitu ya. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan pembelajaran kita di bab yang ke-6 berkaitan dengan hukum idgham. Jangan lupakan bagian hukum idgham ini karena sangat penting sekali untuk memperindah bacaan kita dan menjaga kesempurnaan dalam membaca. Kapan kita harus membaca idgham itu kamil, kapan kita harus membaca idgham itu naqis. Itu saja di pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yakni bab yang ke-7, bab terakhir di kelas tajwid. Dan nanti setelah bab 7 kan ada bab tambahan, tapi bab 7 adalah bab terakhir yang nanti berkaitan dengan pembahasan hukum mad, yakni bacaan yang dipanjangkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.